Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon kepadanya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hamba-Ku kerjakan ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa ada seorang perwira yang hambanya sakit. Lalu ia mengutus orang lain, hamba yang lain, untuk berjumpa dengan Yesus untuk meminta agar Yesus mau menyembuhkan hamba dari perwira itu. Sungguh luar biasa perwira ini. Dia punya kedudukan, tapi dia tidak sombong. Dia merendahkan dirinya. Dia menganggap bahwa semua orang adalah bagian dari hidupnya. Dia menyadari bahwa semua kesuksesan yang dia alami adalah berkat kerja keras dari para hambanya yang ada di sekitarnya. Maka dia tadi dengan hati ikhlas meminta agar Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita memperlakukan orang-orang yang bekerja dengan kita secara baik? Apakah kita memperhatikan mereka? Paus Fransiskus mengatakan, ketika engkau menolong orang lain, tidak sekedar memberi bantuan, tapi pernahkah Anda menyentuh tangan mereka? Pernahkah Anda memandang wajah mereka dengan penuh kasih? Ini jauh lebih penting. Maka Yesus tergerak hatinya, dia pergi. Dalam perjalanannya, hamba itu kembali berpesan kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Pergi, sampaikan kepada Yesus. Dia katakan tadi, ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Tuhan, "Janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumah." Sekali lagi kerendahan hati dan keyakinan iman bahwa tanpa Tuhan harus datang ke rumahnya pun pasti hambanya akan sembuh berkat imannya. Maka mari kita juga harus punya iman yang sama. Berkat iman perwira ini maka hambanya sembuh.
kita harus terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita terus berharap dan memohon kepadanya dengan iman kita, bahwa Dia dengan caranya yang terbaik akan membantu kita masing-masing di balik setiap beban, sakit, penyakit, pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan punya rencana. Maka mari dengan iman yang sama, kita juga akan memperoleh mujizat seperti yang dialami oleh perwira tadi. Maka Yesus sangat terheran-heran. Iman semacam ini di Israel pun belum pernah kujumpai. Mari kita mohon rahmat kerendahan hati. Kita juga mohon agar apapun yang terjadi di sekitar kita, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena Dialah sumber kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mendampingi mereka satu persatu. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Berikanlah mereka kalau boleh Tuhan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Engkau Allah kami, Engkau tabib di atas segala tabib. Jamahlah mereka semua. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu mengalir dalam setiap organ-organ tubuh mereka. Dan biarlah mereka memperoleh keselamatan daripada-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.